Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita buka majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita senantiasa semakin taat, semakin bertambah keimanan dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus untuk memberikan kepada kita hidayah taufiknya agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama Islam, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan ikhtiar tadi kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan masih melanjutkan pembacaan hadis yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab sabar. Hadis ke-6 ini menceritakan antara seorang anak kecil dengan seorang raja, ya. Kemarin anak kecil ini, anak kecil yang sudah dididik bagaimana untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang luar biasa, ya. Maka ketika salah seorang dari pengawal pribadi raja itu mengetahui bahwasanya anak ini sudah mempunyai kehebatan, padahal kehebatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kan mengatakan, in syafaitani ajma' laka. Kalau kamu bisa menyembuhkanku, saya akan berikan harta. Aku akan kumpulkan. Kemudian anak tadi mengatakan, qala inni la ashfi ahadan. Sungguh aku tidak bisa menyembuhkan siapa saja. Kenapa? Innama yashfi Allahu azza wa jalla. Kan tapi yang menyembuhkan adalah Allah, bukan saya. Saya hanya perantara. Saya hanya mendoakan saja. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah taala. In amanta billah da'autullaha fasyafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku doakan semoga matamu bisa melihat kembali. Maka apa? Seketika pengawal pribadi raja itu beriman kepada Allah. Kemudian apa? Allah kembalikan matanya, bisa melihat. Fa'atal malik, ini lanjutannya. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka dia pun mendatangi raja, sang raja. Fajalasa ilaihi, kemudian dia duduk seperti biasa di samping rajanya. Kama kana yajlis, sebagaimana dulu dia biasa duduk di samping raja, karena kan ini pengawal pribadinya, ya. Faqala lahul malik, maka rajanya tadi mengatakan, mungkin kaget ya, tanya, man radda alaika basarok, man radda alaika basarok, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu, ya. Qala, kemudian pengawal tadi mengatakan, Robbi, siapa? Robbi. Yang mengembalikan penglihatanku adalah Robbi, Tuhanku.
Tuhanku, ya, sesembahanku. Kemudian raja pun mengatakan, awalaka rabbun ghairi? Coba bayangkan. Ini kayak Firaun, Namrud raja ngaku Tuhan. Coba. Awalaka rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selainku? Coba bayangkan. Berarti kan apa? Raja ini ngaku dirinya sebagai Tuhan. Bahaya sekali memang. Ya, saking posisinya di paling puncak, raja di raja, itu bisa menjadikan dirinya takabur, sombong, sampai apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Awalaka rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selainku? Qala, pengawal tadi dengan penuh keimanan, kan? Penuh apa? Rabbi wa rabbukallah. Wahai raja, Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Siapa? Allah. Maka apa? Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal ghulam. Maka sang raja pun langsung membawanya, fa akhadahu, mengambilnya, falam yazal yu'adzibuhu, dan terus-menerus menyiksanya. Ya. Hatta dalla 'alal ghulam, sampai dia menunjukkan bahwasanya apa? Yang telah wasilah, yang telah menyembuhkannya adalah ghulam tadi, anak kecil tadi. Wasilahnya kan tadi, ya. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku doakan semoga Allah berikan penglihatan kepadamu lagi. Kan gitu. Maka apa? Ditunjukkanlah anak kecil tadi, ya, anak kecil tadi. Faji'a bil ghulam, maka anak kecil ini dicari, kemudian apa? Faji'a, didatangkan kepada rajanya. Faji'a bil ghulam, maka anak ini didatangkan. Faqala lahul malik, maka rajanya berkata kepada anak tadi, bunai, wahai anakku. Dikira rajanya ini, anak ini berhasil mempelajari sihir. Karena kan apa? Memang anak ini diutus oleh raja untuk belajar sihir. Maka raja ini heran, anak ini sudah hebat. Baru berapa kali belajar sudah mempunyai ilmu hebat seperti ini. Maka apa? Raja bertanya, bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul aqmaha wal abros wa taf'al. Masya Allah. Ibaratnya raja ini terheran-heran, kagum, wahai anakku, kau begitu hebat dengan sihirmu. Loh, mengatakan bahwasanya bisa menyembuhkan, bisa mengembalikan penglihatan orang, ya, bisa ya menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit, lepra, sehingga kulitnya menjadi mulus bersih. Itu karena apa sih? Sihir menurut raja. Karena kan apa? Anak ini diutus oleh raja untuk belajar kepada tukang sihir. Artinya hebat kamu ya, anakku. Wataf'al, dan kamu bisa berbuat ini, menyembuhkan ini. Faqala, kemudian anak ini pun mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Coba bayangkan, ya. Anak ini tetap sabar, kokoh mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfillahu ta'ala, akan tetapi yang menyembuhkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala rahib. Maka anak kecil ini pun sama, dibawa, diambil, disiksa. Terus-terusan disiksa sampai menyebutkan rohib. Ya, rohib. Sang pemuka agama tadi yang mengajarkan tentang kan saya tadi di awal sudah dipesan, padahal jangan kasih tahu siapa. Kan gitu di awal kemarin, ya. Kalau seandainya ibtulita, fa in ibtulita fala tadulla alaihi. Ini kan pesannya rohib. Kalau terjadi sesuatu, jangan kasih tahu saya. Kan gitu. Tapi anak kecil ini ngasih tahu, ya. Hatta dalla 'ala rohib. Maka disebutkanlah nama rohib tadi. Fa akhadahu faji'a birrohib. Kemudian ketika sudah menyebut nama rohibnya tadi, pemuka agama tadi yang mengajarkan tauhid kepada anak tadi, maka rohib ini pun didatangkan. Faqila lahu irji' ala dinik. Rohib tadi mengatakan, rajanya berkata kepada
sang rohib tadi, pemuka agama. Irji ala dinik, kembalilah dari agamamu. Ya. Artinya apa? Suruh keluar dari keyakinan agama yang kamu anut, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Tinggalkan Allah, gitu ibaratnya. Tinggalkan agamamu, tinggalkan keyakinanmu kepada Allah. Fa'aba, kemudian sang rohib tadi tidak mau. Kemudian apa? Perhatikan ini, disiksa. Fada'a bil minsyar, fawudi'al minsyaru fi mirfaq ra'sihi, fasyaqqa hatta waqa'a syiqqahu. Ya, perhatikan nih. Kemudian didatangkan gergaji besi yang sangat besar. Coba bayangkan, minsyar itu gergaji besi, ya. Fawudi'al minsyaru fi mirfaq ra'sihi. Kemudian gergaji itu diletakkan di atas tengah-tengah kepala sini. Fasyaqqa hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian sang pemuka agama tadi disiksa dengan cara apa? Digergaji kepalanya, digorok. Ya, jadi pas tengah-tengah, ya, digorok, ya. Sampai apa? Sampai sebelahnya jatuh. Coba bayangkan. Berarti kan luar biasa, ya. Digorok, ya, sampai sebelahnya itu apa? Hatta waqa'a syiqqahu. Sampai yang satu atau belahan yang satu itu jatuh. Menunjukkan apa? Masya Allah. Siksaan yang sangat pedih di dunia, ya. Digergaji hidup-hidup. Ya, coba. Sang pemuka agama tadi yang telah mengajarkan tauhid kepada anak tadi, maka apa? Digergaji. Kepalanya tengah-tengah ambil, kemudian dibelah. Ya, sampai jatuh. Coba bayangkan, ya. Tsumma ji'a bijalisil malik. Kemudian pengawal pribadinya pun didatangkan lagi. Ya, didatangkan lagi. Faqilalah, maka raja mengatakan kepada pengawal pribadinya, irji ala dinik, keluar dari agamamu sekarang. Sama. Fa'aba, karena imannya sudah menancap, maka apa? Dia pun menolak. Saya nggak mau keluar. Ini keyakinan saya, Allah Tuhan saya. Pengawal pribadinya yang setia dulu berkhianat itu. Kalau boleh berkhianat kepada orang zalim, orang yang ya menyekutukan Allah, ya kan? Itu. Dia sudah punya agama sendiri, itu yakin bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Sama fawudi al minsyar fi ya mafriqi ra'sihi. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqahu atau syiqqahu, ya. Kemudian didatangkan gergaji besi, kemudian digergaji tengah-tengah kepala sampai terbelah menjadi dua. Tsumma ji'a bil ghulam. Nah, ini sekarang tinggal yang anak kecil yang ketiga. Kemudian didatangkan anak kecil tadi. Faqilalah, maka raja mengatakan kepada anak kecil tadi, irji ala dinik, kembalilah dari agamamu, ya, keluar dari agamamu, keluar dari keyakinan, tinggalkan Allah Tuhanmu. Nah, fa'aba, kemudian anak kecil ini tidak mau, ya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, ya. Kemudian anak kecil dibawa oleh sekelompok orang, ya. Idhabu, faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada. Bahwa anak ini pergi ke gunung, fas'adu bihil jabal, kemudian bawalah anak ini naik ke atas gunung, fa idza balagtum dzirwatahu, kalau kamu sudah sampai pada puncak gunung, ya, fa in raja'a an dinihi, kalau dia kembali kepada agamanya, artinya murtad dari agamanya, dari keyakinan kepada Allah, sudah tinggalkan Allah, kemudian dia kembali kepada agama rajanya tadi, Tuhannya raja, jangan lempar. Jangan wa illa, kalau dia tidak mau kembali, fatruhuhu, maka lemparkanlah dari atas gunung. Kemudian apa? Fadhahabu bihi, maka pengawal atau pasukannya membawa anak kecil ini. Fasaidu bihil jabal, dan pengawalnya ini membawa anak kecil ini naik ke atas gunung tadi, betul. Kemudian apa? Sebelum anak ini dilemparkan, dia berdoa kepada Allah. Ya, dan ini sunnah. Disunahkan berdoa ketika apa? Kita dizolimi oleh seseorang. Ya, doanya seperti ini.
Allahumma kfinihim bima syi'ta. Loh. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku pasrahkan mereka kepadamu. Terserah engkau apakan. Oh, ini yang kemarin saya ceritakan ya. Allah berdoa kepada Allah, ya Allah aku pasrahkan mereka kepadamu. Terserah engkau apakan. Bima syi'ta. Ya. Farajafa bihimul jabal. Kemudian ya, mereka pun ya berusaha melemparkan anak itu dari gunung. Fasaqatu. Akan tapi yang jatuh bukan anak kecil. Yang jatuh siapa? Yang lempar. Ya. Wajaa yamshi ilal malik. Kemudian anak kecil ini turun mendatangi raja. Faqala lahul malik. Ya. Maka raja pun bertanya kepada anak kecil tadi. Ma fa'ala ashabuk? Apa yang dilakukan oleh pengawal-pengawalku atau yang tadi membawamu ke atas gunung? Kafanihimullahu ta'ala, kata anak kecil tadi. Allah, ya, aku telah masrahkan kepada Allah. Allah ngurusi mereka sudah. Maka mereka jatuh. Ini kalau orang yang sudah imannya sangat kuat, tauhidnya luar biasa, maka apa? Allah menjadi pelindungnya. Ya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, kemudian anak ini pun dibawa naik lagi ya ke atas gunung dan seterusnya. Ini ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita lanjut. Ini sampai ceritanya sampai sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.